Pada tanggal 14 Agustus 1945, sekitar pukul 13.30, Sultan Syahrir sedang membaca koran dan sedang mendengarkan radio. Without a dream in my heart, without a love of mine. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th Army. Sebelum menemui Soekarno dan Hatta, Sultan Syahrir terlebih dahulu menemui para pemuda untuk mengabarkan berita baik ini. Saya sudah mendengar berita tentang tentara Jepang. Belum, Bung. Apa yang terjadi dengan Jepang? Yang aku dengar, sekutu telah menjatuhkan bom di Nagasaki dan Hiroshima. Oleh sebab itulah, Jepang melakukan gencatan senjata. Kalau gitu, kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Benar itu, Jepang tidak menang lagi di negara kita. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini. Setelah mendengarkan berita kekalahan Jepang itu, Sultan Syahrir segera pergi ke rumah Muhammad Hatta untuk memberitakan berita ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Bung Kecil. Saya ingin bertemu dengan Bu Hatta. Silakan masuk. Maaf, ada Bung Kecil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya, Bu? Mbak, alhamdulillah baik. Silakan. Bagaimana soal kemerdekaan kita? Soal kemerdekaan sudah saya serahkan ke PPKI. Tapi menurut saya bukankah lebih baik melaksanakan kemerdekaan tanpa PPKI? Apa maksud Bung berkata demikian? PPKI adalah buatan Jepang. Jika kita merdeka melalui PPKI, sekutu akan menganggap kita sebagai buatan Jepang. Sebaiknya kita segera melaksanakan kemerdekaan selagi masa vacuum of power. Vacuum of power? Apa itu, Bung? Saya mendengar di radio bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Itu artinya Indonesia dalam kekuasaan. Jadi ini adalah kesempatan yang baik untuk memproklamasikan kemerdekaan. Saya setuju, tapi apakah Bung Karno sependapat dengan kita? Bagaimana kalau kita mengunjungi kediaman Bung Karno? Saya setuju. Kapan itu, Bung? Kalau sekarang bagaimana? Baiklah. Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tapi Bung Karno menolaknya. Assalamualaikum.
Wah, Bung Hatta dan silahkan dulu. Alhamdulillah. Ada berita penting yang harus kami sampaikan dengan berita apa yang harus disampaikan? Sebenarnya Jepang telah menyerah pada sekutu. Bagaimana jika kita menemukan kesempatan ini untuk memastikan kemerdekaan? Saya tidak punya hak untuk itu. Itu semua hak PPKI. Alangkah jawabannya bila saya mengucapkan kemerdekaan itu tanpa meminta, ia bisa saya ketuai. Ibu, maafkan saya saja. Kita memang tidak boleh itu. Baiklah kalau begitu, saya permisi. Mari Bung Hatta. Mari dekat Mari. 15 Agustus 1945, sekitar pukul 14.30 WIB, Soekarno, Hatta, Soebarjo menemui Maeda untuk meminta informasi. Silakan masuk. Kami mendengar bahwa Jepang telah menyerah. Dan hari ini kami telah menemui beberapa penguasa militer dan tidak satu pun memberikan informasi. Jadi saya datang menemui Anda untuk menanyakan apakah hal ini benar atau tidak. 私たちのそばをまだ時から正式な処置を受け取っていません。しばらくの間、問題は解決しませんでした。現在、これに関しておくのは噂がっています。しかし、まだ確認できません。 Pihak kami belum menerima pemberitahuan resmi dari Tokyo. Jadi, untuk sementara isu itu tidak benar. Saat ini banyak sekali rumor akan hal ini. Tapi kami belum bisa memberikan informasi apapun. Pada tanggal 15 Agustus 1945, pukul 22 di rumah Bung Karno, berkumpullah golongan muda yang dipimpin oleh Wikana, Sukarni, Darwis, dan Chairul Saleh. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ayo Bung, pada kali ini juga kita harus kibarkan kemerdekaan dan merebut kekuasaan. Kami siap mempersatukan juga kami, Bung. Benar. Jika kau tidak berkenan, besok akan ada perkumpulan perkembangan darah besar-besaran. Saya takut ke pondok, jantung besok hari. Saudara jangan bertengkar. Mari kita duduk kembali dan bicarakan secara baik-baik. Karena kita tidak boleh gegabah. Lalu mengapa tidak Anda yang melakukannya? Mengapa Soekarno yang melakukannya? Saya hanya mengingatkan Bung, jika kemerdekaan Indonesia tidak dilaksanakan besok, rakyat akan membunuh orang-orang yang dicurigai sebagai pro Belanda, kayak orang-orang Ambon. Dikala benar Bung, mengapa kita harus menunggu Jepang memerdekakan kita jika kita bisa melakukannya sendiri? Kekuatan kita tidak sebanding dengan kekuatan Jepang dan sekutu. Jika kita bisa merdeka tanpa bantuan mereka, maka kita tidak bisa apa-apa. Saya yakin kita bisa. Kita bisa. Benar, Bung. Mari kita laksanakan proklamasi. Benar Bung, secepatnya. Malam ini, Bung. Malam ini. Tenang, ini sudah malam. Tidak baik membuat keributan seperti ini. Saya mengerti permintaan saudara, tapi saya tidak bisa mengabulkannya. Jadikan saya berunding dengan golongan tua, karena saya takut akan ada korban juga. Sudahlah. Soekarno mengadakan pertemuan bersama golongan tua. Setelah usahanya mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini nomor 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Saya punya pendapat, bagaimana kalau kita culik Bung Karno dan Bung Hatta agar segera melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Culik? Ya, kita culik mereka dan desak mereka agar segera melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Benar itu. Dengan itu, mereka tidak akan memihak kepada Jepang. Tapi, kemana kita akan membawanya? Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu luas. Lalu kita akan membawa mereka kemana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Sebeno, kebetulan kamu ada di sini. Ada apa ini? Ya, kami sepakat akan membawa Soekarno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Apa kamu siap untuk menyiapkan keamanan dan tempat menyembunyikan mereka? Tentu, saya akan menjaga Anda semua. Untuk tempat, nanti kita pakai rumah di Jauh Kisong. Baik, terima kasih Sebeno. Sama-sama. Tapi, kapan kita akan membawa mereka? Bagaimana kalau besok subuh? Pukul berapa tepatnya? Jam 4 dini hari, bagaimana? Setuju? Keesokan harinya, 16 Agustus 1945,
Pukul 4 pagi, rombongan pemuda menculik Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari, Bung Hatta harus ikut kami. Akan dibawa kemana aku ini? Lagi pula mau apa kita harus pergi? Rengas Dengklok, ini sudah jadi kesepakatan para pemuda. Apa yang Anda bicarakan? Jika itu benar, kita tidak akan bisa melawan tentara Jepang. Ini sudah jadi kesepakatan para pemuda untuk ke Rengas Dengklok. Ini demi kebaikan Hatta, Bung. Mau kemana ini? Ayo, waktu mau habis. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno. Soekarno bersedia ikut dengan golongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak pulang. Bung Karno. Cuma capek Ada apa ini? Mengapa ada dana itu? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Kenapa aku harus ikutkan kalian? Kami para pemuda sudah sepakat untuk membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Tak sadarkah kalian jika aku memiliki istri dan anak yang masih kecil? Bagaimana dengan mereka? Ada apa ini, Kang? Mengapa ramai sekali di sini? Para pemuda ini, mereka ingin membawa aku dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Lalu bagaimana dengan anakku dan aku? Benar, aku tidak ingin pisah dengan istri dan anakku. Bagaimana jika kalian membawanya? Baiklah Bung, kami akan membawa istri dan anak Anda. Tapi Anda harus pergi sekarang juga. Baik Bung. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jiu Kisong. Bung Karno? Hatta, kamu sudah di sini? Ya, mereka membawa aku kemari, Bung. Ada apa ini sekali? Begini, kami ingin Anda berdua untuk segera melaksanakan proklamasi. Jepang sudah menyerah. Ini waktu yang tepat untuk kita segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia, Bung. Mengapa kau begitu mudah terpengaruh oleh berita itu kan? Jepang akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Kami ingin kemerdekaan atas diri payah kami sendiri, bukan karena hadiah dari Jepang. Itu benar, Bung. Jika kita merdeka karena hadiah dari Jepang, kita adalah budak Jepang dan kita akan mudah dijajah lagi. Sekitar pukul 8 pagi. Apakah kamu tahu mana Soekarno dan Hatta berada? Maaf, saya tidak tahu, Bung. Katakanlah padaku, aku akan mendampingi keselamatan mereka. Maaf, tetapi saya tidak tahu di mana mereka, Bung. Soebanjo memberitakan hilangnya dua tokoh penting ini kepada Nishijima dan ia memberitahukan kepada Maeda. あれは何ででしょう。スバルジョからソカロノとハタが愉快ファミラと聞いた。どうですか。スバルジョは私にソカロノとハタは日本に誘拐されたのと伝えた。はい。この件で首都日本軍に来てみます。彼がを誘拐したのは日本人ではなく若者たちだった。ねじまさん、ドアゲジの若者たちに安全は私がこうしますと告げた。わかりました。やります。Nishijima langsung menemui Wikana. Apakah Anda tahu keberadaan Soekarno dan Hatta? Saya tidak tahu. Saya dan Laksamana Maeda bersimpati dengan kaum nasionalis Indonesia. Maka dari itu Anda tidak perlu ragu untuk memberitahu di mana Soekarno dan Hatta. Kemerdekaan harus diperjuangkan, bukan upah yang diterima dari orang lain. Kami telah membuktikan bahwa kami tidak akan melakukan pembelaan terhadap militer Jepang, karena Jepang selalu berbohong. Saya akan menyampaikannya kepada Laksamana Maeda. Baiklah. Terima kasih. Sama-sama. Sekitar pukul 14 WIB. Tidak terjadi apa-apa di Jakarta, Bung. Kalau tidak terjadi apa-apa, maka usaha kalian para pemuda gagal. Revolusi berada di tangan kami sekarang, dan kami menentangkan Bung untuk melakukannya. Kalau Bung tidak melakukannya malam ini, lalu apa? Yang paling penting dalam peperangan dan revolusi adalah saat yang tepat di Saigon. Saya sudah merencanakan hari ini, tanggal 17. Kenapa tanggal 17, Bung?
Saya seorang yang percaya dengan ilmu mustik bahwa itu akan lebih baik. Angka 17 adalah angka yang suci, sebagaimana Al-Quran diturunkan pada tanggal 17. Selain itu, umat muslim akan melaksanakan sholat 17 rakaat. Subarjo disertai Sudiro disertai Yusuf Kunto berangkat ke Rengas Dengklok untuk menemui Soekarno dan Hatta menggunakan mobil Skoda milik Soekarjo. Rupanya Ahmad Soekarjo menginformasikan atas hilangnya dua tokoh penting ini pada Laksamana Maeda yang mendukung penah atas kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemudian Maeda menginformasikan bahwa benar Jepang telah menyerah tanpa syarat terhadap sekutu. Wikana! Ada apa Salen? Mengapa kau terengah-engah? Ada Mr. Subarjo. Dia memaksa untuk bertemu Bung Karno. Baiklah, aku akan keluar untuk menemuinya. Wikana, bisakah aku bertemu dengan Soekarno dan Hatta? Ada apa Bung? Kenapa kau ingin menemuinya? Kemarin aku datang ke sini, izinkan aku untuk bertemu mereka. Baiklah, ayo masuk. Terjadi pula tawar-menawar proklamasi antara Subarjo dengan Swedanjo Subeno. Subarjo, saya membawa kabar bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu Bung. Jadi berita tersebut benar adanya? Benar Bung. Bukannya saya dan saya sudah memberitahukan Anda, Bung? Tapi saya belum percaya Hatta. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Mari kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Benar Bung. Ya, sebaiknya memang begitu. Baiklah, saya akan menuju Hatta. Apakah kami boleh pulang? Sedari tadi Kunto menangis. Benar, Wikana, bolehkah saya membawa mereka pulang? Tidak. Saya berjanji akan menjaga mereka walaupun nyawa taruhan saya. Apa aku bisa memegang janjimu itu? Tentu saja bisa. Baiklah kalau begitu. Baik, terima kasih. Apakah proklamasi ini akan dilaksanakan sebelum tengah malam? Tidak bisa, saya harus kembali ke Jakarta dan mengundang Badan Kemerdekaan untuk melakukan rapat ini. Rapat ini membutuhkan waktu yang sangat lama. Bisa jam 6 pagi besok. Saya usahakan jam 6 pagi akan selesai, tapi saya tidak berjanji. Bagaimana kalau tidak? Mayor, jika tidak terjadi proklamasi, maka saya ajak wilayah, tembak mati saya. Sesampainya di Jakarta tanggal 16 Agustus 1945 pukul 22 WIB, Soekarno mengantarkan anak dan istrinya pulang terlebih dahulu sebelum beliau merumuskan naskah proklamasi bersama para pemuda. Malam itu dari rumah Laksamana Maeda, Soekarno dan Hatta menemui Somo Bucha, Mayor Jenderal Nishimura untuk menjagai sikapnya mengenai pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. 日本は連合を常に国庫したため、日本軍が現状を変化することはもはや許されないと規定が適用された。そして、独立宣言を遂行する枠組みでペペ会議を開催することは許可されていません。この件について日本軍に来てみます。 Karena hal itu, Maeda menyuruh Soekarno dan Hatta untuk melanjutkan perumusan naskah proklamasi kemerdekaan di rumahnya. Setelah sampai di rumah Laksamana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, pemuda dan golongan tua sampai dan bertemu Maeda. Ada sekitar 40-50 orang yang ikut hadir untuk menyaksikan proses pembuatan naskah proklamasi. Maeda dengan senang hati memberikan segala fasilitas di rumahnya untuk kebutuhan perumusan naskah proklamasi. Silakan masuk, Tuan Laksamana Maeda sudah menunggu. Laksamana Maeda bilang, silakan gunakan dan nikmati fasilitas yang ada. Pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 2 pagi, dilanjutkan oleh ketiga tokoh penting, yakni Soekarno, Hatta, dan Soetjarjo. Mereka melanjutkan pembentukan naskah proklamasi di ruang makan dengan saling bertukaran pemikiran. Sementara yang lain menunggu, disitulah segala isi pemikiran diutarakan untuk mengisi naskah proklamasi. Sudah ada bagaimana naskah proklamasi kita? Di awal jangka belum sebab di antara kami kata bahasa mula yang lebih baik, Bung. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Baik, sudah jadi. Selanjutnya hal-hal mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan yang sama dalam waktu dan singkat-singkat.
Jakarta 17 Agustus 1945, Wakil-wakil bangsa Indonesia. Ya, naskah proklamasi sudah selesai. Apakah saudara setuju? Ya, setuju. Setelah perumusan naskah dirasa cukup, ketiganya menghampiri para hadirin. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ingin menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal yang mengenai pemindahan dan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus 1945, Wakil-wakil bangsa Indonesia. Lalu siapa yang menandatangani naskah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh seluruh hadirin yang hadir di sini? Menurut saya jangan, itu terlalu banyak. Lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja menandatangani atas nama bangsa Indonesia. Ya benar, saya setuju dengan pendapat Bung Karni. Setuju. Setelah setuju, Soekarno meminta naskah tersebut diketik kepada Sayuti didampingi oleh BM Diah. Beberapa kata direvisinya. Sayuti Melik merubah kata tempoh menjadi tempo dan kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia. Sementara naskah asli tulisan Soekarno dibuangnya dan diremas-remas. Kemudian BM Diah mengambil dan menyimpannya. Sayuti Melik, tolong ketikkan naskah ini. Siap, Bung. Sekitar pukul 4 pagi, tanggal 17 Agustus 1945, naskah proklamasi sudah siap dan disaksikan oleh beberapa hadirin yang hadir dan segera ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta. Ini naskahnya, Bung. Silakan ditandatangani. Baiklah. Dia tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan ke seluruh wilayah Indonesia. Siap, Bung. Sebab pada awalnya pembacaan proklamasi akan dilakukan di lapangan Ikada, namun karena keadaan kurang kondusif dialihkan ke halaman rumah Soekarno. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani di saat-saat hadirku memastikan ini. Ya, terima kasih Gusti Allah telah memberikan kelancaran pada bangsa kita ini untuk memproklamasikan kemerdekaan ini. Oh ya Pak, apakah Bapak sudah mengizinkan untuk esok hari? Tidak, kita akan melaksanakan upacara bendera yang akan diiringi oleh Indonesia Raya ciptaan Bung Karno. Tapi Pak, bukankah kita belum mempunyai bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak lupa. Bagaimana jika Ibu saja menjahitkan? Tapi Pak, Ibu hanya mempunyai kain merah dan kain putih. Bagaimana? Itu saja, buatlah yang sederhana mungkin. Yang penting kita sudah menyediakannya. Baiklah Pak. Dan Ibu mempunyai ide. Bagaimana benderanya kita berikan nama, yaitu bendera Sang Saka Merah Putih. Baiklah, kita akan berikan nama bendera pusaka Sang Saka Merah Putih. Ya sudah, sebaiknya Bapak menyusun pidato yang akan Bapak sampaikan esok hari. Baiklah, Dinda. Jumat pukul 10 pagi, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah IR Soekarno di Jalan Pengangsaan Timur, nomor 56 Jakarta, untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi sesaat sebelum upacara dimulai. Tolong kibarkan bendera merah putih ini.
sebagai tanda kejayaan bangsa ini. Siap, Bu. Saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkannya. Kalian jaga baik-baik bendera ini. Kalian mendapatkan kehormatan untuk mengibarkannya pertama kali dalam sejarah Indonesia. Bung Karno, Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah diikuti Ibu Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membacakan proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluan. Namun pada hari upacara proklamasi, Ahmad Sudjarjo tidak dapat menghadiri upacara kemerdekaan dikarenakan rasa lelah atas berbagai kejadian di malam-malam sebelumnya. Beliau juga meminta agar upacara proklamasi kemerdekaan segera dilangsungkan tanpa menunggu kehadirannya. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara pertama dan dalam tempo yang ditetapkan. Jakarta, 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Indonesia merdeka 17 Agustus 1945. Look in the mirror, who's looking back at me? I don't know what happened, guess we weren't meant to be. I know we had problems, I thought we could fix them, but we got tired. There's nothing left to do but to say goodbye and try to move on. I'll get over you, I wish that I knew how to go on. Bung Karno. Bung Karno. Yang dia orang ajak main kenapa? Saya ngegas itu, Bu. When I met you, we were like fireworks. Thought nothing could break us, but oh how we got burned. Look at us now, we scream, we fight, and no one knows the reason. Ini matiin aja. Oh iya benar. Now say goodbye and try to move on. Ayo Bung, pada kali ini kita harus kembalikan kemerdekaan dan merebut kekuasaan. Kami siap Coba sebenarnya. It's what it is.